A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillah wala mudhillalah wala yudlilhu wala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulahu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Bahagia sekali kami bisa jumpa lagi di channel Dalimin B84S. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, dan kami mohon ampun kepada Allah dan mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, supaya insya Allah selalu membimbing kita untuk selalu berbuat baik, insya Allah. Salam dan salawat kami tujukan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut sunnah dan syariatnya hingga sampai akhir zaman, insya Allah, termasuk kita semua di zaman yang akhir, insya Allah. Jumpa lagi dengan channel Dalimin B84S, insya Allah channel yang menyajikan konten-konten bernuansa dakwah Islamiyah. Bagi saudara-saudara yang belum subscribe, mohon dukungannya subscribe dan tekan tanda lonceng. Insya Allah dengan menekan tanda lonceng, dengan subscribe-nya itu menjadi amal jariah yang tidak akan putus-putusnya pahalanya hingga di akhir zaman, insya Allah turut mendakwahkan Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, insya Allah. Edisi 22, yaitu seni baca Al-Quran dengan metode tinggi rendah. Mengapa saya ambil metode tinggi rendah? Karena dengan insya Allah membaca ayat suci Al-Quran dengan melantunkan suara yang tinggi sesuai kemampuan kita masing-masing, akan ada tarikan energi dari dalam tubuh kami. Insya Allah dengan tarikan energi itu akan mengerahkan, mengolahragakan tubuh kami. Insya Allah akan mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, di samping pahala-pahala yang Allah kehendaki dari membaca ayat suci Al-Quran, insya Allah. Masih di surah Al-Baqarah, lanjutan dari episode yang 21, yaitu surah Al-Baqarah ayat 131 sampai dengan 134, insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala lahu rabbuhu aslim
lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berserah dirilah. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Jadi ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk berserah diri kepada Allah atau untuk mengakui adanya Allah sebagai Tuhan jagat raya ini, untuk tunduk patuh yaitu sebagai orang muslim, Nabi Ibrahim pun langsung menjawab, ini Allah sendiri yang menceritakan dalam kitab suci Al-Qur'annya supaya diikuti oleh umat-umat berikutnya. Kami berserah diri kepada Tuhan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan alam semesta. Ayat selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 133. Ayat 132, maaf. Wawassu biha Ibrahim bani wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Baqarah ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak cucunya, demikian pula Yakub, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, yaitu agama Islam, maka janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Jadi mereka para nabi, Ibrahim, anak-anaknya seperti Nabi Yakub dan keturunannya, semua meneruskan wasiat itu kepada anaknya. Sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini untuk agama kamu. Jadi janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itulah pesan-pesan dari para nabi Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan keturunannya, yang harus diikuti oleh umat-umat sampai akhir zaman.
Surah Al-Baqarah ayat 133. Ayatnya cukup panjang. Jadi yang nggak kuat napas satu ayat bisa diputus-putus atau diwakof-wakof, tapi tidak memutus di tengah suku kata. Kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut id qala libani mata buduna min ba'di qalu na'budu ilaka wa ila abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahid wa nahnu lahu muslimun. Surah Al-Baqarah 133. Amtungkum, apakah kamu syuhada, menjadi saksi saat akan datang kepada Yakub kematian. Pada waktu itu Nabi Yakub akan meninggal dunia. Ketika dia berkata iskola kepada anak-anaknya, libanihi, tak buduna, apa yang kamu sembah, mimba di sepeninggalanku. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dari Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami kepadanya berserah diri. Di semua anak-anak keturunan Nabi Yakub, Ismail, semua menyatakan bahwa kami akan beragama atau berserah diri atau menyembah Tuhan yang telah engkau sembah, yaitu dari agama yang dibawa oleh kakeknya, yaitu agama Islam dari Nabi Ibrahim, yang harus diikuti sampai ke akhir zaman, sampai keturunan-keturunannya, sampai umat sampai sekarang. Makanya Allah mengabadikan di dalam kitab sucinya
Al-Quran. Di sini diakhiri dengan muslimun, berserah dirilah, muslimlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 34. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi setelah kita muslim, kita patuh kepada Allah Tuhan jagat raya ini, kita tidak akan ditanya bagaimana perbuatan orang-orang terdahulu, tidak. Yang penting kita berserah diri kepada Allah, berbuat sesuai dengan syariat-syariat Allah, perintah Allah dalam agama Islam, dan selalu bertakwa kepada Allah ditandai dengan iman dan takwa, berbuat baik sampai di akhir zaman, yaitu iman dan amal soleh, insya Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bisa menambah semangat kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara yang terindah yang kita miliki masing-masing, insya Allah. Semoga Allah memberi pemimpin bangsa Indonesia, presiden yang baru Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, semoga menjadi presiden yang bernuansa dakwah, insya Allah, memperjuangkan dakwah Islamiyah demi saudara-saudara kita untuk bisa menemukan jalan yang Allah ridhoi, insya Allah, supaya bisa kembali bahagia, kembali ke muslim, menemukan hidup yang Allah ridhoi, bahagia dunia wal akhirat, insya Allah, masuk surga tanpa hisab, insya Allah. Karena kita berdoa kepada Allah yang setinggi mungkin, Allah tidak akan rugi untuk mengabulkannya, insya Allah. Mohon maaf atas segala kesalahannya, kekurangannya karena kebodohan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya harap saudara-saudara bisa tampil lebih baik daripada saya, insya Allah. Baik, sampai jumpa lagi di edisi yang berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.